إلى فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعل حجة علينا birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, malam ini kita sampai kepada taruhlah kita katakan sebagai kaidah yang terkait dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan tazih, ya, kemudian yang terakhir nanti kita akan baca al-af'al, ya, setelah al-kalam. Ya, 7 sifat ini ya, adalah merupakan sifat ma'ani, ya, sifat ma'ani, dan semuanya ada dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, jadi kita masuk kepada al-kalam, artinya wa annahu ta'ala mutakallimun. Ya, kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu mutakallim. Ya, kalau bahasa biasa ya berbicara. Ya, berbicara. Ya. Amirun nahin. Ya, kalau dia berbicara, ya kalamullah itu ada perintah, ada larangan. Ya, jadi Allah itu di dalam sifat pembicaraannya ya, ialah memerintah, melarang, wa'id, artinya mengemukakan janji-janji yang baik. Ya, demikian juga mutawa'id, janji yang mengerikan, ya, janji siksaan. Ya, kalau wa'id ini ya janji yang menggembirakan. Ya, itu istilah di dalam akidah, ya, wa'dun wa wa'id. Ya, wa'dun atau wa'id artinya menjanjikan sesuatu yang terbaik untuk kita, seperti masuk surga, diampuni dosa kita, diberikan rahmat, taufik dan sebagainya. Nah, itu wa'id. Ada juga mutawa'id, ya, atau wa'id, artinya janji yang menakutkan kita, ya, dapat siksaan, ya, dapat
perkara-perkara yang menakutkan, ya, terutama di alam akhirat nanti. Nah, jadi ini semua melalui perantaraan al-kalam, ya, sifatul kalam. Ya, jadi kita meyakini, orang beriman meyakini bahwa Allah Ta'ala itu mutakallim. Ya, artinya berkata-kata, memberi perintah, ya, larangan, melarang. Ya, ini semua ada dalam Al-Quran. Wa'id, mutawa'id, bikalamin azaliyin qadim. Ya, tapi tidak seperti pembicaraan kita sebagai makhluk. Ya, Allah itu dengan perkataan yang azali, ya, perkataan yang tidak ada awal, ya, tidak ada awalnya, namanya azali. Ya, sama dengan qadim, ya, qadim artinya la awwala liwujudi hadzal kalam. Ya, itu semua adalah azaliyun qadimun qaimun binafsi. Ya, dia berada pada zatnya. Qaim, qama bi artinya dia berada pada zatnya. Artinya tidak dibedakan antara zat dengan kalam. Itu namanya qaimun bizati. La yusbihu kalamal khalqi. Ya, tidak menyerupai perkataan makhluk. Nah, jadi tidak menyerupai. Jadi kalau kita mengatakan saya yakin Allah itu berkata-kata, tapi jangan terlintas bahwa perkataannya itu sama dengan, ya, perkataan kita. Innahu kalamun azaliyun qadimun qaimun binafsi atau qaimun bizati. Falaisa bisautin yahdus min insilali hawain. Ya, jadi bukanlah merupakan suara, ya, merupakan suara yang terwujud, ya, karena apa namanya ini insilalil hawa, ya, artinya percaturan udara. Ya, seperti kita berbicara ini, ya, ada udara, ada saut yang keluar dari mulut kita. Jadi ada di situ insilal, ya, salul hawa. Ya, artinya ada kaitan dengan napas kita. Ya, kalau Tuhan tidak, tidak seperti itu. Ya. Au istikaki ajram, ya, atau sokul ajram, ya, artinya pertembungan, ya, jirim ini. Jadi kalau kita umpamanya bersuara, ya, ada apa namanya itu, ya, semacam di tenggorokan kita ini ada sesuatu yang bertembung, ya, antara jirim, ajram, atau dikatakan benda-benda di dalam tenggorokan kita, itulah yang mengeluarkan suara. Artinya Tuhan itu tidak memerlukan seperti itu. Ya, tidak seperti kita. Ya, ini pandangan Imam Ghazali ini, ya, mungkin dia cek juga bagaimana pandangan dokter dari suara makhluk. Ya, suara makhluk itu dari insilalul hawa, ya, insikak al-ajram. Wala biharfin yang qati', ya, bukan dengan huruf, ya, yang terputus bi'itbaki syafatin, ya, artinya yang terputus dengan apa namanya, dengan sebab kita punya bibir ini. Nah,
dengan apa namanya, dengan tertutupnya kita punya bibir, atau tahriki lisannya atau bergeraknya lidah itu semua tidak ada kaitan dengan apa namanya, perkataan Allah. Kita ada semua itu, ya, kita ada semua. Ya. Wa annal Qur'ana wat Taurata wal Injila waz Zabur kutubuhul munazzalah. Dan semua kitab Quran, kitab suci itu, Quran, Taurat, Injil, Zabur, itulah kitab-kitab Allah yang diturunkan ala rusulihi alaihi wassalam, yang telah diturunkan kepada para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal Qur'ana makru'un bil alsinah. Ya, Quran itu yang kita sebut sebagai kalamullah itu makru'un bil alsinah. Bisa dibaca dengan lidah. Ya, bisa dibaca dengan lidah. Maktubun fil masahib. Ya, bisa ditulis di dalam mushaf, ya, di dalam kitab. Ya, mahfuwatun fil qulub, dan apa namanya ini, dia tersimpan di dalam hati. Kalau kita hafiz Al-Quran itu, ya, dalam hati kita itu Al-Quran. Nah, wa annahu ma'azalika qadim. Ya. Ya, jadi walaupun demikian boleh dibaca, boleh ditulis, boleh dihafal dan sebagainya, dibaca. Nah, tetapi tetap bahwa kalamullah itu adalah qadim. Qaimun bizatillah. Ya, dia bersama dengan zat Allah, tidak pernah berpisah. La yakbalul infisal. Ya, jadi sama sekali tidak menerima apa namanya ini, pembedaan, artinya dia berselisih dengan Allah dengan kalamnya. Nah, selalu bersama-sama. Qaimun ya bizati. Wal iftirak wal intiqal, ini sama, hampir sama semua. Artinya infisal itu berpisah, iftirak itu juga ya berpisah, bil intiqali ilal qulub, ya perpindahan ke dalam hati, wal awraq. Jadi kalau kita baca mushaf itu, ya, betul kita baca itu kalamullah, tetapi hakikatnya adalah kalamullah, ya, qadim qaimun bizat. Itu sebabnya para ulama mengatakan kita hormati, ya, mushaf itu karena disitulah terkandung Al-Quranul Karim. Ya. Kita hormati mushaf, ya, kita tempatkan, jangan sembarangan disimpan, ya, karena itu mengandung, ya, Al-Quranul Karim sebagai kalamullah. Ya, begitu juga penghafal Al-Quran, ya, dia termasuk makhluk yang mulia karena dalam hatinya itu ada Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Karim. Ya, tapi itu tadi kita pastikan bahwa yang dimaksud di situ kalamullah itu adalah abadiun, qadimun, azaliyun, qaimun bizatillah. Ya, bukan yang kita lihat dalam tulisan itu. Ya, bukan yang kita lihat, apa namanya, yang kita
yang kita rasakan dalam hafalan kita itu. Nah, ini memang memerlukan keyakinan dan menjadi perbincangan di antara ulama al-aqidah, termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Tapi inilah kesimpulan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali untuk kita pahami. Kecuali kalau kita nanti mau mendalami, kita boleh baca pandangan-pandangan ulama ul kalam tentang kalamullah ini. Jadi al-qulub wal aurat, jangan menganggap bahwa kalam Allah itu pindah ke dalam hati atau pindah ke dalam mushaf, enggak. Ya, bukan itu maksudnya. Ya. Walaupun dari segi makna majazi, ya artinya mushaf itu kan kita katakan haza al-Quran. Ya, ini Quran. Ya. Jadi kalau orang salah paham, ya disangkanya mushaf itu Quran. Ya, ada tulisannya, boleh dibaca dan sebagainya. Ya. Padahal Quran itu adalah kalamullah kadimun azaliyun qaimun bizatillah. Nah, kemudian di sini dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali tentang Nabi Musa alaihissalam yang terkenal dalam Al-Quran, beliau adalah kalimullah. Ya. Wa anna Musa alaihissalam sami'a kalam Allah bighairi sautin. Bahwa Nabi Musa alaihissalam mendengarkan kalam Allah itu tanpa suara. Jadi bukan suara yang dia dengar. Dia mendengarkan Allah berbicara dengannya, wala harfin, dan bukan huruf. Kama yara al-abrar zatallahi ta'ala bil akhirah min ghairi jauharin wala aradin. Sebagaimana ini sebagai perumpamaan bahwa al-abrar, golongan hamba Allah yang masuk dalam golongan abrar ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, bahwa mereka ini akan melihat zat Allah di akhirat tanpa jauhar, tanpa arah. Tidak seperti kalau kita melihat benda-benda itu. Benda-benda itu terdiri daripada jauhar dan arah. Jadi di akhirat nanti satu kenikmatan yang paling tinggi yang dianugerahkan Allah kepada hambanya, yang dimaksud di sini al-abrar, yaitu diperkenankan untuk liqa rabbi, melihat Tuhannya. Ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Apalagi banyak hadis yang menyebutkan. Wa idza kanat lahu hadhihi sifat, jadi kesimpulannya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai atau memiliki sifat-sifat ini, sifat-sifat ini semua, maka Allah itu hayyan, kana hayyan, yang disebut dalam ilmu tauhid itu sifat ma'nawiyah. Kana hayyan, aliman, qadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ada 7 itu kan. Bil hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati was-sami wal basar wal kalam. La bi mujarradiz zat.
Nah, ini merupakan eh, kritikan atau tantangan terhadap pemikiran Mu'tazilah, ya, yang tidak mengakui sifat-sifat ma'ani ini. Dia mengatakan ya Allah itu melihat dengan zatnya, Allah itu mendengar dengan zatnya, Allah itu mengetahui dengan zatnya. Nah, tapi kita dari Ahlussunnah, Allah itu melihat dengan penglihatannya, sifat penglihatannya. Allah itu mendengar dengan sifat pendengarannya dan sebagainya. Yang 7 itu. Itu perdebatan antara eh, golongan mutakallimin, orang-orang apa namanya ini, Mu'tazilah dengan kaum ahli sunnah wal jamaah dulu. Jadi la bimujarradi zat. Ya, ini Imam Ghazali ini eh, dia pandai mengeritik walaupun sedikit, tapi dia sudah sebutkan la bimujarradi zat. Tidak seperti kita orang Mu'tazilah yang mengatakan sifat-sifat Tuhan itu tidak ada sebenarnya, yang ada adalah zatnya. Jadi zatnya lah yang memiliki sifat-sifat itu. Ya, saya kira itulah apa namanya yang terkait dengan sifat al-kalam. Tapi itu tadi kalamullah ini la yushbih kalam al-khalqi. Ya, jadi jangan terpikir perkataan Allah ini sama dengan perkataan kita juga, enggak. Ya, kita kalau berbicara ini memerlukan udara, insilalul hawa. Nah, memerlukan lidah yang bergerak. Kalau tidak ada lidah, tidak paham apa yang kita katakan. Ya, jadi itu namanya istiqaq al-ajram. Ya, dalam bahasa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi saya kira itu, ya kita tidak terlalu panjang penjelasannya, karena saya ingin ya rasanya menghabiskan ini, karena kita akan masuk nanti kepada syarahnya. Mungkin tidak ada lagi kesempatan masuk Ramadan ini. Ya, mungkin persiapan untuk itu. Jadi para santri sudah libur, sudah apa kan, biasanya mau pergi berceramah di luar. Nah, jadi mungkin ini terakhir untuk sebelum Ramadan. Insya Allah kita sambung, kita lihat waktu lagi sesudah Ramadan, dan kita masuk kepada syarhul kitab supaya lebih jelas, ya, lebih jelas. Nah, jadi kita sekarang ini mengakhiri kawaid ini, yaitu al-af'al. Jadi dimulai dengan tanzih, kemudian diakhiri dengan al-af'al. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwahu illa wa huwa hadithun bi fi'li wa fa'idun min adlihi ala ahsanil wujud wa akmaliha wa atammiha wa adaliha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang mewujud selainnya, kecuali artinya kecuali dia adalah makhluk. Ya, jadi seakan-akan di sini yang ada ya bukan di alam, ya yang ada pada hakikatnya itu hanya dua itu. Ya, khaliqun wa makhluk. Ya, khaliqun wa makhluk. Ya, kalau orang apa namanya dikaitkan dengan ibadah, abidun wa ma'bud. Ya, ya cuma dua itu saja. Ya, begini juga ini penjelasannya di sini tentang perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah, af'alullah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi semua selain ini, selain Allah itu hadisun. Ya, itu wujud hadis bifi'lihi, dengan perbuatan Allah. Jadi tidak ada yang ada itu kecuali perbuatan
perbuatan Allah, wa faidun min adlihi, dan itu merupakan anugerah dari keadilannya, ala ahsanil wujuh, ya, dengan sebaik-baiknya bentuk ataupun wajah, wa akmaliha wa atammiha wa adaliha, artinya yang paling sempurna, artinya makhluk Allah itu paling sempurna, ya, tak ada yang titik celahnya. Kalaupun umpamanya ada yang mungkin kita sebagai manusia ini menganggap kurang, ya, seperti ciptaan orang terkadang tidak sempurna, itu mungkin ada sebab yang tertentu. Pada hakikatnya ciptaan Allah itu adalah merupakan hadisun bifi'li fa'idun min adlihi ala ahsanil wujuh wa akmaliha wa atammiha wa adaliha. Itu keyakinan kita. Jadi apapun yang dicipta oleh Allah ini, itu adalah yang terbaik. Wa annahu hakimun fi af'ali, dan Allah Subhanahu wa taala itu hakim, ya, artinya sangat teratur, ya, dalam perbuatan. Tak ada seperti kita ini terkadang tidak terpikirkan langsung dibuat, atau kita buat sembrono dan sebagainya. Kalau Tuhan ini hakim, maha bijaksana, artinya dia tidak mencipta sesuatu dengan terkupu-kupu, enggak. Ya, walaupun ada istilah kita kun fayakun, ya, tetapi Allah itu mencipta dengan penuh hikmah, ya, yang kita sebut hakimun fi af'ali, adilun fi aqdiyati, ya, sangat adil, ya, di dalam memberikan keputusan. La yuqasu adluhu bi adlil ibad, tidak boleh dikiaskan atau disamakan keadilan Allah dengan keadilan hamba, keadilan makhluk. Idil abdu yutasawwaru minhu adz-zulmu, karena hamba itu, ya, terkadang, ya, masih di yutasawwar minhu dzulmu, artinya masih terkadang masih diharapkan ada kezaliman juga. Bitasarrufi, ya, fi milki gairi, ya, seperti seseorang ini, ya, di dalam memperlakukan milik selainnya, ya. Kalau Tuhan tidak, dia betul-betul jujur, adil, tidak ada kezaliman. Laisa bizallamin lil abid. Ya, kalau kita ini, ya, terkadang masih ada lagi, ya, rasa-rasa mungkin karena kita sayang, jadi kita berikan sedikit kelebihan. Kita tidak terlalu begitu sayang, maka kita sedikit. Jadi itu yang dikatakan di sini, sama sekali tidak bisa dibayangkan persamaan sifat keadilan Allah dengan keadilan makhluk. Keadilan makhluk. Wala yutasawwar az-zulmu minallah, jadi sama sekali tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dipikirkan ada kezaliman yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan hatta yakuna tasarrufu fi zaliman. Jadi kalau ada sesuatu yang dikuasai, dimiliki, ya, maka kita terkadang masih ada rasa kezaliman itu muncul. Jadi kalau Tuhan ini la yusadifu li ghairihi, tidak ada sama sekali bahwa bisa terjadi kepada orang lain, kepada siapapun. Semua sama rata keadilannya, ya, semua sama rata keadilannya. Jangan mengatakan, ya, saya ini seakan-akan Tuhan tidak adil, ya, kenapa ayah saya
terlalu cepat meninggal? Ya, kenapa anak saya terlalu cepat diambil dan sebagainya? Ya, terkadang ada muncul seperti itu karena dia tidak terlalu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan di sini, la yusadif bi ghairihi milkan hatta yakuna tasarrufu fihi zaliman. Jadi Allah itu sama sekali tidak ada yang bersifat perbuatannya yang sedikit pun mengandungi rasa kezaliman. Tidak ada. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali muncul dalam keyakinan kita ya. Apalagi kalau orang itu terkadang terlalu gairah ya dengan amal perbuatannya, ya, dengan sembahyangnya, dengan zakatnya, dengan sumbangannya. Saya ini sudah masuk surga ini. Ya, Tuhan tidak adil kalau saya tidak masuk. Alhamdulillah. Jangan ada muncul seperti itu. Atau kita menilai seseorang. Ya, kalau dia tidak masuk surga, siapa lagi yang mau masuk surga? Kalau kita lihat, nah itu tidak boleh begitu. Ya, karena itu adalah rahasia Allah, itu adalah sifat Allah. Yang jelas kita yakin Allah tidak akan menzalimi ya hambanya. Dia berlaku adil kepada siapapun. Ya, itu yang harus kita ini kan. Jadi jangan terlalu ya karena benci kepada seseorang atau karena suka kepada seseorang, ya kita melabelkan sesuatu ya seakan-akan sifat Tuhan itu, keadilan Tuhan itu ya ada padanya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sudah ya. Fa kullu ma siwahu min insin wa jinnin wa syaitanin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jauharin wa aradin wa mudrakin wa mahsusin hadisun ikhtarahu bi kudratihi ba'dal adam. Ya, saya kira tidak perlu saya terjemahkan semua ya. Artinya semua selain dari Allah, artinya makhluknya itu, ya, baik dia jin, manusia, ya insin, manusia, setan, malaikat, ya langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, jauhar dan harat, ya baik yang bisa dicapai dengan indera ataupun bisa dirasakan, itu semua adalah hadis. Ya, itu semua adalah sesuatu yang baru dicipta. Ya, kita terjemahkan seperti itu supaya hadis. Ya, artinya sesuatu yang dicipta oleh Allah, ikhtara'ahu, yang diciptakan oleh Allah bikudratihi, dengan kuasanya, ba'dal adam, ya setelah benda-benda itu tidak ada. Ya, jadi bukan kadim, hadis. Ya, jadi hadis di situ maknanya dia ada awal penciptaannya dan disebutkan di sini. Ba'dal adam, iftiraan. Ya, jadi betul-betul kuasa Allah, tidak ada ya yang yang mencampuri dia. Wa ansya'ahu ba'da an lam yakun syai'an. Ya, dia insya, dia mengadakan itu setelah sesuatu itu belum ada lagi. Ya, sebelum ada lagi. Jadi sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Iz kana fil azali mawjudan, ya wahdahu. Ya, karena kita yakin bahwa Allah itu di alam azali satu-satunya yang ada, yang maujud. Ya, sebelum alam ini diciptakan, maka Allah itulah yang ada. Walam yakun ma'hu ya gairahu. Jadi tidak ada selainnya. Jadi Tuhan hanya seorang, hanya satu, seorang hanya satu ya.
Ya, ayat 1, fa'ahdasal khalqa ba'da zalim. Kemudian Allah menciptakan makhluknya setelah itu izharan liqudrati, ya, untuk menunjukkan kuasanya, wa tahqiqan lima sabaka min iradatihi, dan sebagai perwujudan, ya, kepada apa yang telah, ya, tercatatkan sabak daripada sifat iradahnya. Ya, artinya memang ada sifat iradah. Jadi sifat iradah, sifat kudrah, ya, itu terkait dengan sifat al-khalqu atau al-af'al, ya, ya, al-af'al. Ini penjelasan ini semua sengaja dibentangkan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu mencipta sesuatu itu tidak sama dengan makhluk yang mencipta atau mengadakan. Itu namanya tanzih. Kita sudah baca di awalnya. Ya. Tahqiqan lima sabaka min iradati wa haqqun. Ini sebenarnya hak ini seakan-akan tidak ada di sini. Fil azal wa haqqun fil azali min kalimati la liftikarihi ilai wa hajati. Jadi Allah menciptakan segalanya itu bukan dia butuhkan. Nah, bukan dia kehendaki karena dia memerlukan makhluk ini, enggak. Ya, enggak. Itu yang disebut di dalam sifat apa namanya? Allahus Samad. Nah, sifat samad itu kalau dikaji secara tauhid itu artinya Allah itu mustagnin an kulli ma siwa wa muhtajun ilaihi kullu ma siwa. Ya, itu bahasanya. Artinya Allah itu, ya, dia sama sekali tidak butuh kepada siapapun makhluknya. Dia ciptakan, ya diciptakan, itu hanya sekedar izaharan di kudrati. Ya, tahqiqan lima aradahullah fis sabiq. Ya, jadi bukan ada apa namanya, itu sebabnya paling dikatakan hikmahnya. Kenapa manusia diciptakan, hikmahnya apa? Sehingga ulama tafsir pun, ya, boleh dikatakan ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan tidak ada lamut ta'lil dalam Al-Quran. Ya, nah, jadi kalau katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, walaupun bahasa dakwanya memang dikatakan begitu, bahwa tidak diciptakan apa namanya jin dan manusia kecuali untuk, yang seakan-akan tujuannya untuk beribadah. Jadi lamnya lam ta'lil. Ya, sebagian ulama tafsir yang terkait dengan akidah mengatakan tidak. Itu hanya dikatakan bahwa hikmahnya mereka diciptakan supaya mereka beribadah, supaya mereka mendapatkan apa namanya kedudukan yang tinggi karena ibadahnya, menjadikan dia orang yang soleh karena ibadahnya dan sebagainya. Nah, itu yang apa namanya yang harus kita pahami, ya. Jadi tidak perlu, kenapa Allah menciptakan babi, kenapa Allah menciptakan anjing, kenapa Allah menciptakan ular. Nah, itu semata-mata karena izharan dikudrati, ya, tahqiqan lisifatil irada. Ya, itu saja, tidak ada kaitan dengan Allah, itu tidak ada. Bahwa ada manfaatnya untuk Tuhan, tidak. Ya, dia macam ibadah kita lah. Dalam hadis dikatakan kalau kita ini semua orang di dunia ini beribadah secara keseluruhan, maza fi mulki syai. Tidak akan apa namanya menambah kuasa Allah, ya, karena ibadah kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita durhaka semuanya, mana kasafi mulki syai? Tidak akan mengurangi itu. Karena memang ini bukan untuk dia, bukan. Kita beribadah itu yang harus kita pahami dari sudut af'alullah.
Tidak sama dengan kita. Kalau kita ini berbuat sesuatu kan ada tujuan. Ya, ada tujuan. Ya. Kalau Tuhan enggak, ya, enggak ada tujuan. Ya, itu yang disebutkan di sini oleh Imam ya, Al-Ghazali. Jadi perbuatan Allah ya, itu semata-mata ya karena untuk menunjukkan ya, kuasanya, untuk mentahkik, mewujudkan apa yang telah dikehendaki. Nah, saya kira itu yang apa namanya eh, fil azali min kalimati la liftiqari ilai wa hajati ya saya kira sudah tadi wa annahu ta'ala mutafaddilun bil khalqi wal ihtira wa taklif la an wujub ya ini juga satu jadi Tuhan itu mencipta apa namanya membuat sesuatu bukan kewajiban dia bukan ya jangan sekali-kali ya itu kan kewajiban Tuhan memang harus menciptakan kita ya enggak bukan enggak ada la an wujub ya, enggak ada yang wajib ya, bagi Allah itu. Jadi jangan mengatakan ya kalau kamu melaksanakan apa namanya ketaatan itu wajib bagi Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Itu enggak begitu. Begitu juga sebaliknya. Ya. Artinya semuanya itu adalah merupakan eh, taufik dari Allah. Istilah bahasa dakwah kita itu adalah taufik dari Allah, bukan kewajiban Allah. Bukan kewajiban Allah, tapi itu adalah yang merupakan taufik ya atau rahmat ataupun apa jadi enggak ini enggak ada kaitan dengan kewajiban la anju ya, wa mutatawwilun bil in'ami wal islah la anuju la luzum. Jadi kalau dia mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan perbaikan itu bukan luzum ya bukan luzum artinya bukan satu yang pasti yang dilakukan oleh Allah itu enggak ya, kita tidak boleh jadi kita tidak boleh apa namanya menjadikan keyakinan ada sesuatu yang wajib Allah laksanakan ada sesuatu yang apa namanya yang semestinya dilakukan oleh Allah ya itu luzum ya dia mesti lakukan itu ya dia mesti enggak ada seperti itu. Ya, saya kira itu yang apa namanya yang sedikit ya, penting ya. Ya. Jadi satu tadi ya ciptaan Allah itu semata-mata karena eh, keadilannya, karena rahmatnya, karena tidak ada yang wajib, tidak ada yang apa namanya yang lazim, ya mesti begini. Walaupun kita tadi baca ada wa'dun, ada wahid, ya kan? Ya. Jadi wa'dun wa wahid itu sebenarnya ya pada dasarnya adalah merupakan nasihat, nasihat. Ya. Ya, bukan janji yang wajib bagi Allah. Kalau bukan begitu, itu keyakinan kita. Itu keyakinan kita sebagai orang yang meyakini sifat-sifat af'alullah. Walau fa'ala dzalika lakana minhu adlan wa lam yakun kubhan wala zulman. Nah, ini yang terkait dengan apa namanya ada orang yang diberikan kenikmatan, ada orang yang diberikan apa namanya kejahatan, siksaan dan sebagainya. Ya, maka di situ katanya ya jangan menganggap bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu yang buruk, enggak. Ada gempa, ada apa namanya gunung berapi, ya, ada apa namanya kereta api yang
yang tabrakan, banyak orang meninggal dan sebagainya. Nah, jangan limpahkan ke bahwa Allah itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, itu sebabnya kita tekan mengatakan ada hikmahnya. Ya, yang hikmah itu kita tidak tahu. Yang jelas kita mesti husnuzan bila kita mesti husnuzan. Ya. Jadi la yajibu alaihi fi'lun. Jadi sebenarnya tidak wajib atas Allah suatu perbuatan. Wala yutasawwar minhu zulmun, dan jangan sekali-kali ada gambaran Tuhan itu melakukan kezaliman. Ya. Wala yajibu li ahadin alaihi haq. Ya. Kemudian tidaklah wajib ya bagi Allah itu ya atas hak seorang hamba, tidak wajib. Jadi, kalau dia melakukan ketaatan, apakah wajib Allah memasukkan surga? Enggak. Ya, enggak. Ya, itu keyakinan kita, itu akidah kita. Ya, memang terkadang beda dengan bahasa dakwah ya. Ya, bahasa dakwah. Ya, karena kita ingin mendorong masyarakat untuk beramal soleh. Ya, tapi dari sudut keyakinan kepada Allah, nah itu tidak boleh sama sekali ada keyakinan bahwa itu wajib. Ya, Allah itu ya membalas ya, kebaikan orang yang taat. Bukan itu. Ya. Wa anna haqqahu fit ta'ati wajib 'alal khalqi bi ijabihi 'ala lisani anbiya'i. Ya. Nah, jadi hak Allah itu dalam ketaatan itu wajib. Ya, itu wajib. Ya, wajib atas makhluk. Ya, karena diwajibkannya melalui hadis-hadis Rasulullah atau melalui perintah-perintah Rasulullah atau ajaran Islam. Ya, jadi di situ kita boleh, tapi sama sekali meyakini bahwa Allah itu wajib, Allah itu mesti melakukan itu tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Jadi kalau bahasa ilmunya ini tidak ada istilah matematik. Ya, matematik kalau dia melakukan kebaikan yang mesti. Anda juga terkadang mungkin karena kita tidak tahu sebenarnya dia melakukan kebaikan menurut zahirnya, tapi mungkin dalam keyakinannya lain. Itu Tuhan, penilaian Tuhan itu lain. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Yang jelas tidak ada yang wajib, tidak ada yang lazim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bihi ala lisani anbiya'i. Jadi karena Nabi sudah mengatakan seperti itu, maka wajiblah kita laksanakan. Ya. La bimujarradil akli. Bukan semata-mata karena akal yang mendapatkannya. Ya. Jadi mesti ada. Kenapa ini dikatakan baik? Kenapa ini dikatakan tidak baik? Ya, karena ada tuntunan dari Rasulullah SAW atau dari para nabi. Walakinahu ba'asar rusula wa zahara sidqahu bil mu'jizati zahira. Akan tetapi Allah mengutus Rasulnya dan menyatakan kebenarannya dengan mukjizat yang zahir. Ya. Waballagu amrahu wa nahiyahu wa wa'adahu wa wa'idahu fawajaba 'alal khalqi tasdiqahum fi ma ja'u bihi. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu ya sebagai wa'dun, sebagai wa'id, ya maka kita harus ya percaya karena disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dikatakan di sini Fabalagu amrahu wa nahiyahu wa adahu wa wa'idahu wa wajib alal khalqi tasdiqahu fi ma ja'u bi wa annahu ta'ala ba'asa nabiyya al-ummiyya al-qurasyiyya Muhammadan
sallallahu alaihi wasallam birisalati ila kafatil Arab wal ajam wal jin wal ins. Wa nasakha syara'i illa ma karrar. Ya, ini semua terkait dengan apa namanya? Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi risalah yang apa namanya yang berlaku ya kecuali yang diakui. Wa perlu wala sayyidil anbiya'i wa ja'alahu sayyidal bashar. Wa mana sihhatal iman bi syahadati tauhid wa hiya qaulu la ilaha illallah. Jadi kesahihan iman kita itu dalam bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, itu tidak sempurna malam yaktarin biha syahadatus rasul Muhammadun Rasulullah. Jangan aja la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau pemanya biasanya orang tarekat itu dia lebih pada la ilaha illallah saja. Ya. Ada yang menjawab dari mereka katanya ya, kalau kita sudah baca la ilaha illallah, maknanya dalam hati kita itu ada Muhammadun Rasulullah. Saya kira adalah lebih bagus kalau disempurnakanlah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena itulah baru sempurna ketauhidan kita. Ya, ya, saya kira itu. Jadi kemudian seterusnya ini saya kira tidak terlalu apa. Wa annahu la yakbalu imana abdin hatta yukina bima akhbara anhu, bima ukhbira anhu atau bima akhbara Allahu anhu ba'dal maut. Ya, artinya hari akhirat. Nah, kita harus sudah ditinggalkan tadi afa'alullah, ya masuk kepada apa namanya keimanan kepada hari akhirat. Wa awwaluhu su'alu munkarin wa nakir wa huma sakhsiyani ya mahibani hailani yaqudani al-abdu fi qabrin sawiyan zaruhin wa jasadin wa yas'alanihi anit tauhid wa risalah wa yaqulani man rabbuka wa madinuk. Ini sering kita dengarkan kalau ada orang talqin ya apa yang terjadi. Ya, saya kira enggak perlu terlalu ini bisa diterjemah sendiri. Jadi kita harus yakin bahwa di hari kemudian ya awal apa namanya keterkaitan kita dengan kehidupan akhirat ini adalah wujudnya soal mungkarin wa nakir. Ya. Dan di situ diberikan ada namanya azabul kabri wa ni'amul kabri. Ada siksaan kubur dan ada kenikmatan kubur. Dan ini dirasakan birruh wal jasad. Nah, jangan seperti Mu'tazilah hanya birruh. Ya, itu yang harus kita paham. Yang dikatakan di sini setelah dikatakan tadi tentang azab kubur itu wa annahu haqqun wa hukmuhu adlun alal jasadi war ruh ala ma yasha wa yukinu bil mizan ya zal kaffataini wal lisan wa safatu fil izam annahu mislu tibaqis samawati wal ardi. Ini sesuai dengan hadis lah ya, sesuai dengan hadis ya. Ini pula ada perbincangan tapi yang jelas asasnya kita meyakini bahwa kita akan dihisab, amal-amalan kita akan ditimbang ya. Jadi apa namanya itu keyakinan kita ya. Termasuk sembahyang itu yang paling awal ya dihisab. Awwalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah as-shalah. Juga mengatakan qiraatul Quran, macam-macam hadis. Yang jelas ada hisab. Ya. Ada hisabnya, ada perhitungan baik dan buruk. Ada timbangan. Ya, itu yang disebutkan di sini.
Ya, saya tidak baca secara karena ini sudah biasa kita baca ini semua. Nah, begitu juga ada titian disebut siratal mustaqim. Dan keadaan manusia ada yang eh, harus mempertanggungjawabkan ya amalan-amalannya, ada juga yang di apa namanya yang dimaafkan. Jadi disebut di sini wa yu'minu biyaumil hisab wa tafawutil khalqi fihi ila munakishin bil hisab wa ila musami'in fi wa ila may yadkhulul jannata bighairi hisab. Begitu juga orang-orang yang masuk apa namanya surga tanpa hisab. Ya, tidak perlu lagi di apa namanya eh, ditanya di apa dinilai segala amalannya. Malah kalau dalam penjelasan hadis itu ada berapa sabahin alf ya, 70.000 dari umat Rasulullah ini masuk secara apa namanya uh, uh, terus ya, tanpa ada hisab. Dan menurut apa namanya penjelasan para ulama hadis, setiap satu orang ya bisa memberikan syafaat kepada satu orang juga. Satu orang. Jadi kalau 70.000 kali 70.000 ya banyak lah. Ya. Kalau 70.000 saja ini kemungkinan kita tidak masuk di situ. Ya, mudah-mudahan lah ya kita masuk. Ya, sedikit lagi jadi kita wa ila jannata bighairi hisab wa humul muqarrabun. Ya, mereka ini adalah orang yang disebut muqarrabun, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Wa yasallallahu ta'ala minal anbiya min tablighi risalah wa man syaa minal kuffari an takzibil mursalin wa yasalul mubtadi'in anis sunnah wa yasalul muslimina anil amal wa yu'minu bi ikhrajil muwahhidina anin nar ba'dal intiqam hatta la yabqa fi jahannam muwahhid. Nah, jadi ya setelah semua dihisab kesalahan-kesalahan mereka, masalah orang kafir dan sebagainya, ya maka mereka masuk di dalam neraka. Jadi masuk surga itu kan jelas tadi sudah disebutkan. Nah, tapi ada sebagiannya harus masuk neraka dulu. Harus masuk neraka. Nah, jadi kita harus beriman wa yu'minu dan kita harus beriman bi ikhrajil muwahhidin minan nar. Ya, yaitu dikeluarkan semua orang-orang yang bertauhid, ya, orang Islam dari neraka badal intiqam, ya setelah mendapat siksaan hatta la yabqa fi jahannam muwahhidun bifadlillahi taala, sehingga tidak ada satupun apa namanya yang muwahhid ini yang bertauhid yang kukuh imannya hanya mungkin karena kesalahan dosa-dosa yang pernah dilakukan dia terpaksa masuk ya menyelesaikan dulu. Wa yu'min bi syafaatil anbiya, kita juga wajib mempercayai bahwa ada namanya syafaat. Artinya orang-orang yang bisa memberikan pertolongan ya di hari kemudian, yaitu al-anbiya. Ya, biasa kita dengarkan Rasulullah SAW, ya di sini disebutkan para nabi. Summal ulama, jadi kita yang mengaji ini, yang harapan menjadi ulama, kita akan menjadi apa namanya yang bisa diberikan kuasa syafaat. Ya, para ulama, summa syuhada, ya, orang yang mati syahid, summa sairil mu'minin, kemudian semua orang beriman. Jadi kata semua orang beriman ini artinya bisa memberikan syafaat. Kullun ala hasabi jahi wa manzilati. Itu sesuai dengan kadar kemuliaannya dan
kadar kedudukannya di sisi Allah. Wa man baqiya minal mu'minina wa lam yakun lahu syafi' ukhrija bi fadlillah. Jadi kalau sudah keluar semua tadi itu, tapi masih ada yang tertinggal lagi dari orang-orang beriman, tapi tidak ada lagi yang bisa menjadikan memberi syafaat, tidak ada lagi. Maka Allah mengeluarkannya dengan rahmat Allah. Dia keluarkan juga. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhlud finnari mu'minun. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman ini tidak akan kekal di neraka. Bal yakhruju minha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka itu semua walaupun hanya sebiji zarrah saja dari ketauhidan. Ada dalam hadis disebut akan dibelah leher ini, tenggorokan ini. Adakah lehernya ini pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kalau ada bekasnya di situ, maka itu semua akan dikeluarkan. Cuma terakhir lah, cuma terakhir. Kita ini tentu yang belajar agama ini mau bighairi hisab tadi, tanpa melalui ujian-ujian, tanpa melalui fitnah dan sebagainya. Kalau boleh tidak usah kita masuk ke dalam neraka itu. Wa ayya'taqida, ini sudah terakhir ini. Dan kita wajib meyakini kemuliaan para sahabat. Jadi kemuliaan para sahabat itu wajib. Situlah perbedaan kita dengan golongan-golongan lain yang tidak menghargai sahabat. Kalau kita ahli sunnah ini, sahabat itu masuk semua ahlu bait. Kita tidak bedakan itu. Artinya para sahabat ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa anna afdalan nasi ba'da Rasulillah. Jadi kita meyakini bahwa manusia yang paling afdal setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa Umar, summa Utsman, summa Ali radhiyallahu anhu. Wa an yuhsina dhanna bi jami'i sahabati. Jadi kita mesti husnuzan. Walaupun kita baca sejarah macam-macam, sekarang ini terbuka semua, tetapi terkadang untuk mendapatkan informasi yang betul itu susah juga kalau sejarah. Jadi kita lebih baik mengambil pedoman ini, yaitu husnuzan bis sahabati kullihim radhiyallahu anhu ajma'in. Dan kita puji mereka sebagaimana Allah SWT dan Rasulnya memuji mereka. Wa kullu zalika bima waradat bihi as-sunnah wa syahidatil athar. Jadi semua sesuai dengan sunnah dan asar as-sahab. Wa man i'taqada jami'a zalika muqinan biha kana min ahlil haqqi wa isabatis. Jadi menurut Imam Ghazali, barang siapa yang meyakini semua yang telah kita sebutkan tadi, mulai dari tanzih, udah masuk sifat 7, kemudian af'al, masuk kepada siksaan kubur, masuk kepada masuk surga, masuk neraka, kemudian sampailah kepada para sahabat. Barang siapa yang meyakini seperti itu, mungkin nabi betul-betul yakin dengan itu, karena min ahlil haqqi, mereka itu adalah ahlul haqq, wa isabatus sunnah. Artinya
termasuklah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Ya, itu apa namanya, keyakinan atau akidah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa faraka rahtat dhalali wal bidah. Ya, dia sudah menjauhkan diri daripada golongan sesat dan golongan bidah. Ya, nasallallahu ta'ala kamalan yakin was-sabata fid-din lana wa likafil muslimina innahu arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mal'uzah. Ini sekadar penjelasan saja. Badal ittila ala nusakh di kitab Qawaidul Aqaid fit Tauhid. Jadi setelah kita baca, ya semua kita sudah baca semua ini, yang satu kitab ini, yang kecil saja karena memang ditujukan kepada pemula, ya kepada pemula, kepada orang-orang yang anak-anak kecil yang mau belajar akidah disuruh hafal. Najidu fiha ikhtilafat baina nusan ukhra, maka terdapatlah beberapa perbedaan antara nusa yang ada. Ini penjelasan yang akan membuat syarah ibadil kalimat wal jumal walakinna la tu'assir bil ma'ani wal maqasid allati arada Al-Ghazali rahimahullah. Tetapi perbedaan-perbedaan lafaz ini ya, tidaklah mengurangi makna dan tujuan yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali di hadzal kitab. Insyaallah ya akan dijelaskan dalam Al-Faslur Rabi'. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ya, panjang umur insyaallah. Kita dapat membaca terus. Ini sengaja saya lihat perlu juga kita baca karena ada syarah-syarah supaya kita di dalam melihat teks yang telah kita baca itu ada beberapa manfaat juga, faedah-faedah yang dikemukakan oleh syarih hadzal kitab Qawaidul Aqaid fit Tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah mengikuti pengantar materi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Anteguruta. Ya, lebih 1 jam Anteguruta mengulas tambahan dari Al-Qusur Al-Awali min Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Ya, jadi sudah sempurna mulai dari At-Tanzih, Al-Haya, Wal-Qudrah, Wal-Ilmu, Al-Irada, As-Sam wal-Basar, Al-Kalam, Al-Af'al. Ini tadi yang terakhir diantarkan oleh Anteguruta. Dan hal-hal yang terkait dengan semua sifat-sifat Allah yang dianut oleh kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih khusus lagi Al-Asy'ariyah, mungkin ada yang masih perlu dimintai penjelasan lebih lanjut ya kepada Anteguruta. Kami persilakan Mas Santri dan Mas Santriwati, Banin, Banat, ya masing-masing 1 orang seperti biasanya menyampaikan pertanyaan. Yang pertama kepada yang mewakili Banin, 1 orang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sudah? Wadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan ya Syekhona, kami ingin bertanya. Kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat, yakni dapat berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal itu, Nabi Musa dijuluki dengan Kalimullah. Adapun pertanyaannya, bagaimanakah Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah melalui perantara malaikat Jibril ataukah dengan cara yang lain? Mungkin itu saja pertanyaan kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus yang mewakili Banan satu orang juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aktifkan dulu soundnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Puang, kami ingin bertanya terkait dengan Al-Kalam. Sebagaimana yang diketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan ketika seseorang mengambil dalil berdasarkan Al-Quran, maka mereka mengatakan qaulillahi ta'ala atau qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. Adapun pertanyaan kami, Puang, apakah perbedaan antara qaulullah dan kalamullah, khususnya yang terkait dalam akidah? Mohon penjelasannya, Puang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berikutnya kami juga menyampaikan pertanyaan kepada Andi Kuruta. Yang pertama, tadi kembali lagi disinggung perselisihan pendapat antara Mu'tazilah dengan Al-Asy'ariyah, terutama dalam hal menentukan apakah betul Tuhan itu memiliki kewajiban kepada hambanya atau tidak. Mu'tazilah mengatakan Tuhan memiliki kewajiban kepada hambanya, sementara Al-Asy'ariyah mengingkari kewajiban Tuhan kepada hambanya. Mungkin Mu'tazilah itu berhujjah pada firman Allah seperti فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Orang yang berat timbang kebaikannya, ya tempatnya adalah surga, dan orang yang ringan timbang kebaikannya, tempatnya adalah neraka. Yang Maha Kuasa itu, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhan tidak akan mungkin, tiadalah Tuhanmu itu berbuat zalim kepada hambanya. Ya, sementara Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa fa'alul lima yurid, yaf'alullahu ma yasha. Ya, jadi Allah itu tidak terikat oleh kewajiban, ya. Yang punya kewajiban hanyalah hamba kepada Tuhannya, ya, bukan sebaliknya. Kira-kira yang jelas inilah menjadi keyakinan kita seperti yang dipahami oleh Al-Asy'ariyah. Namun muncul pertanyaan kemudian, Puan, ketika kita meyakini bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban kepada hambanya, apakah ayat yang dibaca tadi itu fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah dan seterusnya, ada kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya, ya, orang yang berat timbang kebaikannya justru neraka, yang ringan timbang kebaikannya justru masuk ke dalam surga, ya, oleh karena fa'alul lima yuridu. Ya, kira-kira bagaimana penjelasan Guru? Terus yang kedua, tadi ada juga yang disinggung tadi oleh Ante Gurota, maka kalau tidak salah simak, ya, itu mangkana akhiru kalami la ilaha illallah. Seringkali jadi polemik ini, Puang, karena di dalam nas itu hanya disebutkan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi nasnya hanya menyebut la ilaha illallah. Tapi ketika ada orang yang menyempurnakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apakah tambahan Muhammad Rasulullah di sini mengurangi keafdalannya ataukah justru menambah keafdalannya? Ya,
karena nasnya hanya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Muhammad Rasulullah. Tapi kebiasaan kebanyakan orang merasa tidak lengkap kalau tidak ikut Muhammad Rasulullah. Ya. Karena setiap kali bersyahadat selalu 2 kalimat syahadat, tidak pernah 1 kalimat syahadat. Itu kebiasaannya. Nah, jadi ini sebagian orang. Padahal sebenarnya kita juga selalu bertahlil itu dengan hanya 1 kalimat syahadat, ya la ilaha illallah. Namun seringkali itu menjadi polemik dan terkadang kita kesulitan untuk memberi penjelasan. Kira-kira yang pasti ini bukanlah suatu kesalahan, akan tetapi statusnya tambah Muhammad Rasulullah ketika dijadikan zikir bagi orang yang sakarat, apakah itu menambah keafdalannya ataukah justru mengurangi keafdalannya karena menyalahi nas. Sama dengan orang yang menyembelih binatang kurban misalnya. Kalau kita merujuk ke nas, itu dalam hadis Rasulullah hanya mengatakan Bismillahi minka walaka fataqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalila. Itu hanya mengatakan bismillah. Ada orang justru merasa tidak lengkap kalau tidak disambung Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah kembali jadi polemik. Apakah disempurnakannya Bismillahirrahmanirrahim mengurangi keafdalannya karena menyalahi nas, ataukah justru menambah keafdalannya karena menyebutkan lebih lengkap daripada nas? Nah, itu status tambahannya itu kalau ditambah. Nah, kemudian berikutnya kira-kira Andre Grota, kami sangat berharap menjelang bulan suci Ramadan ini Andre Grota yang paling tahu karena paling lama bersama dengan Al-Maghfurullah, Andre Grota muassis dari Dakwah Irsyad. Menjelang bulan suci Ramadan, amalan-amalan apa yang biasa beliau pesankan untuk santri-santrinya sebelum melepas untuk berlibur? Ya, kira-kira amalan apa yang disampaikan atau pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Andre Grota dahulu kepada santri-santrinya ketika Andre Grota masih selaku santri dari almarhum Andre Grota? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pesannya Andre Grota sendiri kepada kami semua selaku mahasantri Ma'had Ali, mungkin ada secara khusus amalan yang dititipkan, nasihat-nasihat atau pesan-pesan yang sedapat mungkin nanti di dalam bulan suci Ramadan itu bisa kami amalkan. Semoga setelah Ramadan kami semua bisa berubah jauh lebih baik dari yang sebelumnya, insya Allah. Terima kasih, Andre Grota. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama saya teruskan saja. Yang ditanyakan tadi ini Nabi Musa, ya, yang disebut ya Kalimullah. Ini memang sudah menjadi ya keyakinan umat Islam dan sangat masyhur bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang punya kelebihan bisa berbicara langsung ya, dengan Allah. Tapi tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa yang dimaksud berbicara langsung itu tidak seperti kita ini ya, berbicara sesuai dengan pembicaraan makhluk. Ya, pembicaraan makhluk ini pembicaraan antara hamba dengan dengan Tuhannya. Ya, sama dengan melihat hamba kepada Tuhannya. Ya, jadi tidak perlu kita mencari kaifiatnya. Kita hanya meyakini bahwa
Nabi Musa itu diantara kelebihan yang diberikan oleh Allah ialah berbicara langsung, ya, sehingga digelar sebagai ya, kalimullah. Ya. Jadi kita hanya meyakini bahwa Nabi Musa alaihissalam itu berbicara langsung ya, di Turi Saina dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada riwayat-riwayat dalam hadis itu kan, ikhla'na alaika fa innaka bil wadil muqaddas dan seterusnya. Artinya di situ percakapan ya. Jadi percakapan itu sebenarnya dipahami sebagai percakapan hamba ya, hamba dengan Tuhannya. Jadi tidak perlu kita mencari kaifiat ya, tata cara, karena itu bisa menggoyahkan keyakinan kita, terutama keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Ya, kita belajar tanzih ya, dan sebagainya. Saya kira itu saja yang yang terkait dengan yang pertama. Yang kedua ya sebenarnya perkataan kalau kita menyebutkan firman Allah lah dalam bahasa Indonesia, firman Allah ya dalam ya Al-Quranul Karim, maksudnya itu dalam mushaf ya, karena kalau kita meyakini Quran itu sebagai kalamullah, berarti sesuatu yang tidak relevan kan. Jadi yang dimaksud di situ firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan terkadang juga kalau kita sesama Islam ini tidak perlu lagi sebut dalam Al-Quran, langsung saja firman Allah Subhanahu wa taala surah ya sekian, ayat sekian kalau dapat, atau firman Allah terus dibicarakan, itu lebih, saya kira itu yang lebih afdal lah. Itu yang banyak kita ketemukan di dalam kitab-kitab ulama kita, kitab-kitab keras qaulullah ta'ala, surat ayat ya, disebut seperti itu. Jadi langsung firman Allah, dia tidak mengatakan firman Allah fil Quranil Karim, firman Allah di surat wa ayat rakmul ayat ya, terus disebutkan. Itu yang banyak kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi walaupun kita sebutkan juga, seperti saya katakan tadi, kita ya husnuzan lah ya, dari segi akidah pun ya, bisa dibenarkan firman Allah dalam Al-Quranul Karim, artinya firman Allah yang terdapat dalam mushaf, bukan dalam Quran dalam pengertian kalamullah itu artinya mushaf ya. Karena mushaf itu kalau kita katakan hadza wal Quranul Karim, itu ulama-ulama juga ada yang mentafsirkan itu ma'ul Quran, hadza wal Quran, mushafnya yang dilihatkan, karena ini mengandungi ya, Al-Quranul Karim ya. Al-Quranul Karim. Mungkin kita terbaca juga bahwa ada sebagian ulama ahli sunnah juga dia mengatakan bahwa lafaznya juga ada juga ya seperti itu. Tapi yang umum ya kita pegang dan kita warisi dari ulama-ulama kita, yang kita katakan itu bukan, kalau lafaznya itu ya lafaz Al-Quran ya, kalau mushaf Al-Quran ya, tidak boleh mengatakan itu adalah kalamun ilahiyun kemudian zatiyun. Nah itu tidak boleh mushaf itu disebut seperti itu ya, tapi mengandungi ya kalamullah itu tidak ada masalah, termasuk Al-Quran. Apa yang kamu hafal ya Quran ya, itu maknanya ya lafaz yang saya baca adalah lafaz
ya, yang mengandungi Al-Quranul Karim. Ya, jadi saya kira tidak perlu kita persempit ya, pemahaman kita bebas. Ya, jadi bukan satu kesalahan ya. Apalagi sudah umum lah kita katakan. Cuma yang saya biasa mendengarkan itu kalau kita persilakan orang membaca ya kalam ilahi ya, apalagi biasa juga ada atau istilah itu terkadang mengganggu juga perasaan kita ya, bukan kepada Al-Quran rasanya ya dia sebut ya. Termasuklah kalau kalam ilahi itu kan banyak ya, kenapa kita tidak sebut ya pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim ya, supaya lebih jelas kan ya, jelas. Nggak usah dipermain-mainkan apa namanya istilah-istilah terkadang ya. Tapi itu biasa saya dengar kalau acara-acara itu juga dalam hati kita kok disebutkan seperti itu ya, melantungkan ada lagi melantungkan ya kalam ilahi itu enggak berapa bagi saya lah, kurang inilah sepertinya melantungkan sebuah nyanyian, jadi mau ada persamaan dengan kalam bashar ya, sepertinya kita itu buat istilah yang khusus ya, yang biasa lah ya, tidak usah kita ini ya, saya kira itu saja lah ya. Kemudian tentang perbedaan pandangan ya, ulama kalam ini tentang kewajiban Allah ya. Sebenarnya bukan hanya Mu'tazilah ya, Syiah juga sebenarnya ya, dia berpandangan seperti Mu'tazilah ya, karena mereka itu memahami wa'dun dan wa'id itu sebagai satu kewajiban. Tapi kita yang ahli sunnah ini enggak, wa'dun wa'id itu ya semacam janji ya, semacam janji, dan janji itu dalam Al-Quran la yukhliful mi'ad ya, tapi tidak boleh dipahami sebagai satu kewajiban, karena kan kita anggap sebagai satu kewajiban seakan-akan kita memaksa Tuhan ya, kita tidak ada dasar ke situ tuh, tidak ada rasanya kurang hormat lah kepada Allah itu kalau kita ya, mewajibkan kalau saya lakukan seperti ini mesti ya, Tuhan kasih begini ya. Nah, adapun isunya tadi kalau umpamanya bisa-bisa orang kalau menurut perhitungan kita masuk surga tapi masuk neraka, itu bisa saja. Masuknya surga orang itu adalah hak bahasa politik prerogatif ya ya, hak khusus bagi Allah, tidak ada yang boleh ya. Kalau dia berikan nikmatan itu karena rahmatnya, kalau dia berikan siksaan itu karena keadilannya, itu kan sudah ada dalam ini ya. Jadi saya kira perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu ini, itu adab, dia lebih kepada adab bagaimana kita bertuhan sebenarnya ya, bagaimana kita bertuhan, karena seperti yang saya katakan tadi itu lafaz Al-Quran yang menyebutkan Allahus Samad, bahwa Tuhan itu tidak memerlukan ya, pada hambanya dan hambanya lah yang memerlukan kepadanya, itu semua sudah tercakup di situ. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Nabi ini, oleh Tuhan ini sebagai sifat afalnya itu adalah untuk menunjukkan kekuasaannya ya, untuk menunaikan apa yang telah dikehendaki fil azal ya. Jadi tidak ada kaitan dengan kewajiban, dengan apa itu tidak ada ya, tidak ada. Nah, cuma itu tadi kenapa ada golongan atau ada ulama yang berpikiran seperti itu tadi.
Ya, seperti itu. Itu karena itu tadi dia tidak bisa memahami itu eh, apa namanya amrun wa nahyun itu tidak bisa dia pahami kalau tidak ada kewajiban. Atau wa'dun wa wa'id dia tidak bisa. Ya, artinya pemahamannya. Tapi kalau kita coba renungkan semula ya tidak perlu kita mengatakan Allah wajib begini, Allah wajib itu, baru kita yakini juga bahwa kalau kita melakukan kebaikan ini, insya Allah Tuhan akan memberikan ganjaran sebagaimana janjinya. Ya, sebagaimana janjinya, bukan kewajibannya. Sebagaimana yang dijanjikan. Wa'dun wa wa'id. Saya kira itu saja yang terkait dengan sifat wajib atau sifat luzum itu. Ya, kita tidak apa namanya yang saya rasakan paling beradab itu kalau kita Tuhan ini tidak ada sama sekali. La yus'alu amma yaf'alu wa yas'alu amma apa namanya? Allah itu tidak boleh ditanyakan apa yang dia lakukan. Dan itu juga sebaliknya, justru kita lah yang ditanyakan apa yang kita lakukan. Ya, jadi artinya tentang Tuhan ini, ya, kita sebenarnya tidak perlu terlalu banyak masuk ke situ. Nah, itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita. Nah, macam inilah kita mau mengatakan Allah wajib membalas orang yang taat itu masuk surga. Ya, kenapa kita uruskan urusan Tuhan? Kenapa kita tidak mengatakan insya Allah kalau saya beramal baik, taat dan sebagainya, maka kami akan dapat rahmat Allah. Tidak perlu urusan Tuhan ya, yang dikaji tidak perlu ya, itu adab sebenarnya. Ya, adab. Jadi saya rasa itu yang lebih aman lah dari sudut akidah. Ya, sehingga kita tidak pernah su'uzan kepada Allah ini. Ya, selalu husnuzan. Kalau ada kewajiban ada ini satu nanti sesuatu ini seakan-akan su'uzan, itu pandangan ya yang lebih inilah beradab saya kira. Kemudian tentang kalimat la ilaha illallah. Ya. Sebenarnya la ilaha illallah sebagai zikir. Ya, itu memang kan wari dalam hadis afdaluz zikri fa'laman. La ilaha illallah, kita punya tahlil, kita punya ini. Ya, macam-macam. Ya, cuma kalau kita selidiki, saya banyak membaca wirid-wirid ya, para ulama tarekat ini. Ya, artinya kalau dia baca la ilaha illallah itu otomatis itu. Ya, otomatis di dalam hatinya itu Muhammadun ya, Rasulullah. Tapi kalau dia mengatakan Muhammadun Rasulullah tidak otomatis la ilaha illallah. Itu sebabnya mereka membaca itu. Ya, membaca. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis ya sebagai mangkarahul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, itu kan sebenarnya merupakan satu motivasi sebenarnya. Ya, satu motivasi, bukan janji itu. Ya, itu motivasi supaya umat Islam ini la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, supaya kita ini meninggal dalam keadaan berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada tauhid ini. Ya, jadi disebutlah hadis ini sebagai hadis motivasi ya supaya kita menjadikan pembiasaan diri senantiasa membaca la ilaha illallah. Ya, itu yang saya yang saya pahami. Ya, artinya Muhammadur Rasulullah itu sudah include kalau kita mengatakan la ilaha illallah. Tapi kalau kita hanya mengatakan Muhammadur Rasulullah maka tidak include, tidak masuk. Ya, kita menyebutkan la ilaha illallah. Nah, itu sebabnya banyak
anjuran-anjuran baca zikir ini la ilaha illallah, ya tidak disebutkan Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita bicara tentang hukum, ya hukum apa namanya, bab ad-dukhul ilal Islam, ya maka itu tidak sempurna kalau ada orang kita berbagi syahadat memasuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, sampai situ saja Anda akan masuk, itu belum lagi. Ya belum, yang mesti ada wasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dari segi hukum. Jadi beda tadi kalau kita ya jadikan sebagai ya apa namanya zikir atau dari segi hukumnya ya membaca itu. Saya kira itu ya. Kemudian tentang kita menyembelih ini pakai Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tidak ada juga apa namanya kaidah yang tegas, ya. Yang jelas di dalam apa namanya kaidah fikih yang kita pelajari selalu dikatakan samillah, ya, sebutkan nama Allah, ya, sebutkan nama Allah. Itu sebabnya berbagai-bagai dalam mazhab itu. Tidak semestinya harus Bismillah, ya, uzkurillah juga masuk di situ. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuma kita ini ya mazhab Imam Syafi'i, ya. Dan kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka ada setengah ulama itu, kenapa bilang Ar-Rahmanir-Rahim jadi sembelih itu? Masa Tuhan sangat Maha Pengasih, Maha Penyayang, sementara kamu sembelih anunya, ciptaannya. Nah, jadi tidak usah bahas itu kan. Bismillah saja lah. Ya, tapi ini mungkin bukan dari sudut apa namanya kajian fikih, jadi mungkin dari segi perasaan. Tapi yang jelas kalau kita melihat nas-nas yang ada ya seperti itu tadi lah ya. Jadi kita hanya mengatakan Bismillah, ya, Bismillah. Ya, sama dengan kalau kita mau berkendaraan, tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, karena ada nas yang kita pegang. Tapi ala kulli hal, perbedaan-perbedaan ini tidak terlalu membawa kepada ya halal dan haram, ya, ataupun menyalahi syariat kita, tidak. Mana yang umum ya kita gunakan ya silakan digunakan. Nah, saya kira itu saja ya. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentang yang terakhir ini, karena kita tidak lama lagi memasuki bulan suci Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Nah, kalau saya imbas kembali ya ingatan kepada kehidupan bersama, biasanya memang Andre Gurute itu kalau sudah terakhir ya sudah mau diliburkan, maka beliau memberikan nasihat. Tapi nasihat yang paling umum itu ialah perbanyakkan istighfar ya, supaya kita suci memasuki Ramadan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, minta ampun kepada orang tua, ya jangan lupa. Ya, kemudian salam-salaman dengan para sahabat, kawan-kawan yang mau pergi, jangan ada rasa dengki, rasa apa kepada kawan-kawan. Itu tiga saja itu yang paling di apa namanya ya. Di samping Guru Teh ini sebagai seorang ulama itu ya mudah saja kamu katanya ya usahakan kalau pulang harus memberikan ceramah agama lah ya, sekurang-kurangnya 2-3 kali di masjidnya. Dan kalau ya, kamu
apa namanya eh, maksudnya itu belum terlalu paham ya dalam berceramah ini yang masih awal ini ingat ya ingat saya sama kalau kita mau pergi mengajar ya itu sempat pesannya itu ngerangi guru tak ya, itulah yang saya jadikan sebagai alasan untuk tawassul kepada guru tak ya termasuk kita yang menuntut ini ya, ada ilmu-ilmu yang agak susah kita paham tawassul lah ya, dengan apa namanya dengan kemuliaan dengan barakah dengan memohon kepada Allah supaya dimudahkan ya, pemahaman. Begitu juga kalau kita mau ceramah. Saya dengar banyak sekali orang-orang kita sekarang ini, warga didik. Kalau mau khutbah, mau apa katanya yang paling awal yang dijadikan tawas itu gurutta. Ada 2-3 orang yang sampaikan ke saya. Saya itu katanya tidak pernah memberi ceramah. Ya Ustaz, katanya sudah terkenal. Tidak pernah saya memberi ceramah itu kecuali saya ingat gurutta dulu. Ya, saya ingat gurutta, ya kemudian dia berceramah. Seakan-akan gurutta ada di hadapan saya. Ya, itu sesuai dengan pesanannya gurutta ini selalu berwasiat ke kita itu ingerak kan. Ya, ada problem ilmu, problem apa yang kamu rasakan di tempat di luar, ya ingerak kan. Ya, selalu ingat, ya ingat saya. Kita sih tidak terlalu banyak bertanya apa maksudnya ingatkan ya, yang jelas kita ingat ya bagaimana guru tahu artinya sangat mengasihani kita memberikan ilmu ya ke kita dan saya rasa memang ada keberkahan lah kalau ada sesuatu yang kita tidak ya, pahami kita ingat ya sekurang-kurangnya ada ilham untuk coba buka kitab ini, coba buka apa namanya kamus ini, dapatlah kita penjelasan yang lebih sesuai. Itu yang saya rasakan. Jadi itu yang selalu diingatkan itu. Cuma saya waktu sama guru ini jarang saya pulang kalau Ramadan. Saya lebih suka tinggal Ramadan karena saya suka ingin tahu bagaimana sebenarnya amalan-amalan ya guru di bulan Ramadan itu termasuk tarawihnya ya tarawihnya biasa yang 20 cuma kalau sudah masuk 21 al-ashrul awakhir min Ramadan ya guru ini selalu dianjurkan kita sholat tasbih ya sebelum kita sholat witir ya tasbih dulu ya itu yang sehingga waktu saya ditugaskan di Palu ya saya lakukan juga itu dan alhamdulillah masyarakat suka juga ya suka ya, sholat tasbih ya 4 rakaat 2 rakaat lepas itu baru kita sholat witir kalau mau witir kalau tidak menurut itu jarang sekali sholat witir karena dia tambah lagi di rumahnya ya jarang ya di situ bedanya dengan guru Pabaja. Kalau guru Pabaja ini ya selalu sholat witir artinya selalu ikut dengan hadis itu amalan yang terbaik itu adalah sholat witir sebelum tidur ya, tapi guru enggak saya biasa menemani pergi ke masjid kalau dipanggil ceramah ya, asal sudah sampai waktu witir beliau duduk dia tidak sembahyang beliau duduk selama 21 rakaat itu dia duduk setelah itu baru kita pulang jadi guru saya tidak pernah melihat beliau witir bersama dengan jamaah itu amalannya yang saya lihatlah walaupun saya ini tidak semestinya selalu begitu tapi sering banyak juga seperti itu kalau memang saya rasa masih bisa sambung lagi kecuali kalau tidak bisa ya seperti itu juga tapi anti guru enggak
Ya, itu saya tidak pernah melihat itu. Ya, yang saya rasakan utama baca itu kalau kita ke masjid raya, ya, dia selalu sembahyang witir 3 rakaat, setelah itu baru pulang. Dan menurut penjelasannya dia juga sholat tambah lagi di rumahnya. Ya, cuma dia sholat witir. Ya. Kehati-hatianlah siapa tahu umpamanya tidak bangun lagi. Dan itulah sedikit saya kira yang perlu menjadi perhatian kita termasuk anak-anak kita. Dan saya pesankan ya, jangan lupa bawa kitab-kitab kalau pulang. Jangan istirahatlah. Artinya justru kesempatan di bulan Ramadan itu kita muzakarah kembali membaca kitab-kitab seperti kitab kita ini ya, yang sebelumnya kitab-kitab fikih yang kita pelajari. Dan disitulah kita mengulangi kembali, menghalusi kembali supaya kita lebih memahami. Ya. Yang hafal Quran ya kita tadarus, ya, kita biasakan ya setelah sholat subuh baca Quran. Jadi saya kira itu amalan yang artinya kita sebagai santriwati itu ya jadi contoh lah ya, di masyarakat. Contoh, jangan langsung membaur seperti biasa. Artinya jadikan diri kita ini sebagai contoh bahwa inilah ya, artinya kelebihan kita sebagai orang yang belajar di pesantren di Mahat Ali, selalu dibedakan seperti itu. Saya kira itu yang paling penting lah di samping itu. Jadi jangan lepas kitab-kitabnya itu ya, jangan disimpan di pesantren baru pulang. Bawalah berapa kira-kira kitab yang Anda anggap penting untuk kita dalami, kita bawa. Malah kalau boleh ya kita bawa, dan itulah yang kita sampaikan kalau ada disuruh berceramah ya, tidak usah terlalu banyak buat sendiri. Ada ya kita punya pelajaran itu yang bisa kita sampaikan, kita tinggal susun ya, sesuai dengan ya, selera masyarakat. Itu yang paling utama dari saya lah. Jadi kita sebagai santri ya, kita harus ya tidak boleh terlepas baca buku ini ya. Karena saya anggap mungkin dengan sebab itulah ya sampai sekarang ini saya ya, suka sekali membaca baca buku. Karena dulu kalau Ramadan ya, saya pulang saya bawa buku, jadi saya hanya baca buku di rumah. Kemudian pergi tarawih ya, kalau disuruh ceramah ya ceramah. Jadi itulah amalan kita. Jadi artinya kehidupan kita itu sudah berbeda ya, sebelum ya, kita menjadi santri lagi. Setelah santri maka kita berubah ya, mulai kita sebagai calon ya, ulama, artinya orang yang berilmu. Mudah-mudahan Allah yang memberikan ilmu yang berkah, ilmu bermanfaat ya, untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Saya kira cukup ya sampai di sini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya, keberkatan dalam perjumpaan kita malam ini. Jadi mungkin insya Allah setelah Ramadan lah kita lihat nanti ya, adakah Syawal, adakah sesudahnya kita lihat nantilah ya, insya Allah nanti Dr. Raidi ya selalu hubungilah kapan kita mulai lagi ya, insya Allah. Kita membaca ini syarah ya. Saya kira cukup ya sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kurang lebih hampir 2 jam Anda Gurutta menyampaikan materi malam ini sekaligus pesan-pesan untuk kita semua yang sangat berharga
kita tadi menyimak bahwa almarhum al-maghfurullah Andre Grota mewasiatkan di dalam bulan suci Ramadan, ya, perbanyak istighfar, minta maaf kepada orang tua, salam-salaman kepada para sahabat kerabat, ya, dan dititipkan pesan supaya semua berdakwah nanti di masjid, ya, ya, dimanfaatkan ilmunya. Ya, jadi ilmu bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi harus dibagi di tengah-tengah umat nanti di mana kita semua berada. Eh, Kemudian setiap kita menghadapi kendala atau apa saja, ya, di tempat di mana kita nanti bertugas, maka jangan sampai melupakan Andre Geruta. Ya, selain kita berdoa kepada Allah, semoga diberi kemudahan. Ya, juga ingatlah Andre Geruta, ya, karena dengan mengingat beliau, insya Allah itu bisa menjadi wasilah keberkahan. Ya, semoga dengan itu pertolongan Allah datang kepada kita sehingga kesulitan atau kendala yang kita hadapi, ya, cepat mendapatkan jalan keluar yang terbaik, insya Allah. Kemudian sholat tasbih rupanya ke kebiasaan Andre Geruta, ya, merutinkan sholat tasbih ini kembali diperhatikan nanti 10 Ramadan terakhir, al-ashr awakhir min Ramadan. Ya, 10 Ramadan terakhir biasanya orang iktikaf. Ya. Saya dengar Pong Andre Geruta dulu di Mangkoso ini ketika peristiwa Lailatul Qadar itu beliau memang iktikaf 10 Ramadan terakhir di masjid. Ya. Jadi kita-kita yang mungkin nanti berkesempatan bisa juga iktikaf dengan jamaah di mana tempat kita semua bertugas, andai kata itu memungkinkan, lebih baik. Dan salah satu yang dititipkan oleh Andre Geruta tadi itu adalah sholat tasbih setiap malam. Seusai sholat tarawih, jalan sholat witir. Ya, bagi mereka yang berwitir sebelum tidur. Namun Andre Geruta senangnya tidak berwitir di masjid, ya, karena beliau kembali melanjutkan lagi qiyamul lailnya di rumah. Masya Allah. Ya, ini hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita kondisikan nanti dengan jamaah di mana kita bertugas. Lalu pesan terakhir tadi dari Andre Geruta sendiri, ketika pulang nanti bawa bukunya, ya, jangan hanya ingat HP-nya, ya, bawa bukunya pulang dan terus merajaah. Ya, beberapa kitab yang dipandang penting untuk dibawa, sedapat mungkin ada targetnya untuk menyelesaikan satu yang dianggap masalah. Ya, kira-kira hal-hal apa yang ditargetkan di dalam bulan suci Ramadan ini mesti selesai, sehingga nanti setelah Ramadan yang sebelumnya jadi masalah semoga tidak lagi jadi masalah setelah Ramadan nanti. Intinya kitab-kitab itu, ya, sedapat mungkin kalian bawa, ya, kitab-kitab tertentu yang dianggap penting, ya. Inilah rangkaian nasihat-nasihat Andre Geruta yang sangat berharga untuk kita semua. Saya mohon anak-anakku semua, para mahasantri mahasantriwati, dicatat baik-baik, ya, ingat, dan nasihat ini bukan hanya Ramadan tahun ini, seterusnya kita terima dari Andre Geruta dan kita akan sampaikan nanti kepada santri-santri kita berikutnya, sehingga terus menerus nasihat-nasihat seperti ini bisa diwariskan. Ya, terima kasih Andre Geruta, kami aturkan dan kami doakan semoga Andre Geruta dan kita semua sekeluarga panjang usia, sehat-sehat walafiat, ya, saling memaafkan, saling melapangkan, saling mensucikan untuk menanti datangnya bulan yang suci. Untuk berkahnya majelis kita ini, kembali keikhlasan hati Andre Geruta dimohon untuk membacakan kita semua barakah ad-dariyah.
Ya. Tadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan takhrijul ulama'il qanitin wad du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin wa jala manaran ahli qalil ulumil islamiyah atan ma'muratan bil arab satafiyah wa masdaran asl syara'i diniyah min haji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi amalina bi hadhil jamiyah waj'al muassasati at-tarbawiyah wa da'awiyah wal ijtimaiyah fi hifzika wa riayatika ya akramal akramin. Allahumma saddid wa'id dawlata Indonesia wa dawlatin mubarakatin fi takadun wa salam wa sa'ira biladil muslimin ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalan mutabaran zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sehingga kita aturkan kepada Anda Gurota, semoga berkah yang dibacakan tadi kepada kita semua itu diijabah oleh Maha Kuasa. Semoga kita semua panjang usia, Anda Gurota sehat-sehat walafiat. Setelah bulan suci Ramadan nanti kita akan bersua di bulan Syawal. Amin. Rajab. Marilah kita menutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon diri. Ya, Pak.